Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, para pendidik yang berbahagia, kita akan masuki bab baru pada pertemuan ini. Dan bab ini berkenaan dengan bagaimana mengkonstruk pengetahuan, membangun pengetahuan dan menemukan makna-makna, menemukan makna dari pengetahuan yang diperoleh maupun segala aktivitas memperoleh pengetahuan tersebut. Pertanyaan yang dikemukakan oleh penulis untuk kita sebagai satu pertanyaan pembuka adalah, how can I help children learn science? Bagaimana saya dapat membantu anak-anak belajar IPA. Bab ini dibuka dengan cara pandang tradisional tentang bagaimana anak-anak itu belajar IPA. Penulis mengungkapkan ada dua cara berpikir tentang bagaimana anak belajar IPA dari sudut pandang tradisional, ya. Dua cara berpikir tradisional tentang bagaimana cara anak itu belajar IPA. Yang pertama dikenal dengan nama behavioral theory. Behavioral theory atau teori behavior, teori perilaku. Dan yang kedua disebut dengan cognitive theory atau teori kognitif. Jika Anda, kata penulis, jika Anda berharap untuk sukses, berhasil ketika mengajar IPA kepada anak-anak, Anda akan perlu menggunakan unsur-unsur dari keduanya, baik itu teori behavior maupun teori kognitif. Kemudian menggabungkan gagasan tersebut dengan konstruktivisme, satu pembelajaran modern yang akan kita pelajari nanti untuk mengajarkan IPA kepada anak. Artinya, meskipun dikatakan teori tradisional, tidak serta-merta kita tinggalkan. Old but gold, ya. Jadi tidak selalu yang lama itu kemudian kita tidak pakai lagi dan tidak kita tinggalkan. Bahkan ketika itu merupakan satu fakta dan terbukti, ya, berhasil, ya, itu akan orang terus gunakan untuk mendidik, ya. Baik, yang pertama adalah behavioral theory. Pendekatan behavioral menyarankan bahwa apa yang anak-anak lakukan dan juga apa yang anak-anak pelajari sangat tergantung terhadap apa yang terjadi, depends on what happens as a result of the child's behavior. Itu ditentukan, ringkasnya itu ditentukan oleh perubahan perilaku yang ada pada diri siswa. Jadi anak-anak itu belajar dengan baik sangat tergantung dengan apa yang terjadi pada saat itu, apa yang diberikan oleh guru, bagaimana mengkondisikan anak. Dan itu keberhasilan itu diukur dari ada nggak perubahan perilaku di situ, gitu. Dari sudut pandang ini, tugas Anda sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru adalah menciptakan satu ruang kelas
classroom ya, dan apapun yang ada di dalamnya dengan segala sesuatu yang baik untuk anak-anak. Ketika anak-anak itu bekerja dengan bahan-bahan IPA, science materials. Ketika anak-anak belajar IPA, bekerja dengan barang-barang, benda-benda yang berhubungan dengan pembelajaran IPA dan seterusnya, seluruhnya. Itu kondisi pembelajaran, kondisi ruang, kondisi atau iklim belajar itu harus baik, harus bagus dulu. Juga ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya dalam kerja kelompok kooperatif ya, kooperatif group work, juga ketika mereka menyelesaikan suatu project atau proyek IPA ya. Nah itu iklim belajar harus diciptakan dengan baik, nyaman untuk mereka, baik fisik maupun non fisik. Ketika anak-anak menikmati pengalaman-pengalaman tersebut ya, menikmati saat-saat mereka belajar di dalam kelas, kemudian ketika mereka menerima satu pujian dari temannya, dari guru ya, ada satu penghargaan dari temannya, dari teman-temannya, dari guru-gurunya, kemudian mereka itu berhasil ya, maka mereka akan belajar di situ. Mereka akan belajar dan ada satu perkembangan sikap positif yang atau ada satu sikap positif yang terbentuk di situ, yang berkembang. Sebaliknya, agar mereka memiliki satu pengalaman yang lebih ya, in order to have more experiences, dan lebih banyak menerima, agar mereka itu mendapatkan satu pengalaman menyenangkan yang lebih baik, yang lebih banyak, kemudian mendapatkan satu penghargaan yang lebih banyak, maka mereka merasa they will continue to work hard. Mereka akan terus bekerja lebih keras ya. Karena dia tahu bahwa dengan cara seperti itu dia akan mendapatkan satu keadaan yang menyenangkan untuk mereka, yang nyaman untuk mereka, juga mendapatkan penghargaan untuk mereka. Nah, dari sudut pandang behavioral, tugas seorang guru adalah menciptakan lingkungan pembelajaran IPA yang di situ the teacher's job is to create a science learning environment in which certain behaviors and the acquisition of knowledge, concept and skills are increased and reinforced. Jadi intinya tugas guru adalah menciptakan satu lingkungan pembelajaran yang di situ perilaku-perilaku tertentu, kemudian pengetahuan-pengetahuan ditemukan, konsep-konsep dan keterampilan itu meningkat dan diperkuat ya, dikembangkan di situ. Tangible reinforces ya, penguat yang tangible ya, itu misalnya ya, good grades ya, nilai yang bagus, memberikan sertifikat, hadiah dalam science fairs atau lomba-lomba lah ya, serupa seperti itu, pameran IPA, kemudian dikompetisikan mana yang memiliki karya yang terbaik ya. Kemudian
ya intinya dalam bentuk apapun hadiahnya yang bentuk tangible ya, tangible reinforcers, dan itu diperbolehkan ya. Maksudnya tangible reinforcers itu hadiah yang berupa kebendaan ya. Sementara yang intangible reinforcers itu bentuknya seperti pujian ya, pujian, penghargaan, pengakuan yang diberikan guru padanya ya, di depan teman-temannya ya, dan seterusnya. Nah itu satu hal yang apa yang bisa diberikan